warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dalam pembelajaran baru matematika ini ya, lalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek dulu kehadirannya. Ada 21 dikurangi ibu 1 ya. Jadi hanya ada 20 orang siswa. Yang lainnya pada kemana ini? Pada nggak punya gabung berdua ya? Iya, ada yang gabung berdua. Iya, dapur. 1, 2, 3. Dosa ya. 21, 22. Ya. Nanti jangan lupa isi absen. Sebelumnya Ibu cek suara ini. Kedengaran Bu. Baik anak-anak, kita seperti pada pertemuan sebelumnya ya, kita akan belajar dari sesuatu. Pada teman sudah mempelajari materi kombinasi. Materi kombinasi, masih ingat? Ada yang masih ingat materi kombinasi? Ingat kan ya, bahwa kombinasi itu menggabungkan beberapa unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Dia tidak memperhatikan urutannya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari peluang suatu kejadian. Kita akan mempelajari materi peluang suatu kejadian yang masih berkaitan dengan kombinasi. Jadi nanti dalam menyelesaikan permasalahan peluang suatu kejadian itu nanti ada pengerjaannya, itu terlebih dahulu kita cari kombinasinya terlebih dahulu, baru kita tentukan peluang suatu kejadiannya. Nah itu ya, kombinasi dan peluang suatu kejadian itu memiliki kaitan. Nah selanjutnya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi peluang. Nah kalian mungkin bertanya, apa sih dalam mempelajari peluang ini gitu ya? Manfaatnya apa sih dalam mempelajari peluang ini? Jadi dalam materi peluang ini kalian pernah kan bermain ular tangga? Pernah nggak bermain ular tangga? Pernah Bu. Pernah ya. Ya. Nah di dalam bermain ular tangga itu sebenarnya juga digunakan peluang gitu untuk mencapai ke puncak gitu ya. Nah manfaat peluang, nah kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu bisa membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kan kita kadang kalau untuk mengambil suatu keputusan, nah, kita kan banyak pertimbangan ya. Nah, jadi dengan peluang ini kita bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah selanjutnya, yang kedua, manfaat mempelajari peluang itu kita dapat mengukur derajat ketidakpastian dari suatu kejadian. Selanjutnya yang ketiga, itu kita dapat dengan peluang kita dapat memperkirakan hal yang akan terjadi.
atau memprediksi gitu bahasa lainnya ya. Jadi misalkan kita akan memprediksi, prediksinya itu misalkan hari ini mendung, awan terlihat begitu gelap. Berarti kalau misalkan mendung, awan begitu gelap, misalkan ada angin, nah itu peluangnya akan terjadi apa? Peluangnya akan terjadi hujan kan? Jadi kalau misalkan tanda-tandanya langit gelap, ada angin, lalu misalkan awannya berubah menjadi hitam, nah itu peluang terbesarnya itu kemungkinan akan turun hujan. Nah itu ya. Tadi yang kedua itu mengukur derajat ketidakpastian dari suatu kejadian. Nah jadi dengan dengan peluang ini kita kan tidak tahu ya. Misalkan dalam sensus penduduk itu tahun sekian, tahun 96 itu hanya jumlah penduduknya hanya misalkan 2000. Nah ternyata pada tahun selanjutnya kita kan tidak tahu ya, di tahun 2020 kita nggak tahu itu pertambahan jumlah penduduknya berapa kalau misalkan dari tahun 96 ke tahun 2000 pada saat itu. Nah baik, itu beberapa salah satu manfaat tentang peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar Ibu share screen. Kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dan model problem-based learning, setelah disajikan permasalahan pada PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. Nah yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan tepat, penuh tanggung jawab, dan disiplin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar secara berkelompok seperti biasa ya. Nanti akan bahas LKPD yang akan didiskusikan dalam WhatsApp grup. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pretest kepada kalian ya. Ibu akan memberikan pretest kepada kalian sejauh mana sih kalian yang kalian ketahui tentang peluang gitu ya. Bentar Ibu saya screen lagi. Sudah muncul? Sudah ya? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Ini adalah pretest awal untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami atau pengetahuan kalian tentang peluang. Nah, di yang soal nomor 1, itu apa yang dimaksud dengan ruang sampel dari suatu percobaan. Nah, jika pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang munculnya mata dari 5? Ibu kasih waktu 5 menit, kalian silakan jawab pertanyaannya di buku, di foto, nanti dijaprikan ke WA Ibu. 5 menit dari sekarang, silakan. Nah, tadi kalian sudah melaksanakan pretest untuk pemahaman awal kalian tentang pengetahuan tentang peluang suatu kejadian ya. Nah, dalam suatu kejadian, dalam suatu peluang itu biasanya ada ruang sampel.
ruang sampel, lalu ada titik sampel, lalu ada yang namanya kejadian. Nah, baik, ini yang terkait. Nah, di slide itu ada permasalahan. Kalian bermain ular tangga? Pernah tidak bermain ular tangga? Pernah ya? Ya. Kalian tentunya dulu semasa kecil mungkin atau sampai sekarang juga kalian masih suka bermain ular tangga. Baik, selanjutnya itu punya permasalahan. Nah, permasalahan 1, Anis bermain ular tangga bersama Indah di sekolah ketika sedang istirahat. Nah, Anis menggunakan 2 buah dadu yang dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Nah, agar Anis lebih unggul dari Indah, ia membutuhkan mata dadu kelipatan 2 pada dadu pertama dan mata dadu faktor 6 pada dadu kedua. Nah, berapakah peluang yang akan muncul? Nah, coba kalian dari permasalahan itu kalian bisa gali informasi. Nah, bagaimana sih si Anis sama si Indah ini bermain ular tangga? Dia menggunakan kocokannya dadunya 2 buah dadu. Sebanyak 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Nah, lalu agar si Anis ini agar lebih unggul dari si Indah, ia membutuhkan mata dadu kelipatan 2 pada dadu pertama. Nah, artinya kalau misalkan dadunya keluar gitu ya. Nah, dadu yang pertama itu harus memuat bilangan kelipatan 2. Berarti kelipatan 2 berapa aja? 2 ya. Berapa lagi, ada yang tahu kelipatan 2? Berapa aja kelipatan 2? 4. Lalu 6 ya. Nah, lalu yang dadu kedua, mata dadu kedua itu harus muncul faktor 6 pada dadu kedua. Faktor 6 itu artinya bilangan yang bisa habis dibagi dengan 1, misalkan ya. 6 itu habis dibagi dengan 1. Lalu 6 habis 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita akan mencari peluang munculnya mata dadu kelipatan 2 pada dadu pertama dan mata dadu faktor 6 pada dadu kedua. Berapakah peluang yang akan muncul? Nah, ini kalau misalkan kita daftarkan dengan menggunakan tabel ya. Nah, di sini ada mata dadu 1 dan mata dadu 2. Nah, ini kalau dipasang-pasangkan, nah ini semuanya ada 36. Nah, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel 2 buah dadu itu ada 36. Nah, itu kalau untuk 2 dadu. Nah, kalau dadunya 1, itu ruang sampelnya hanya berapa? Hanya 6 ya. Kalau 1 dadu hanya 6, kalau 2 buah dadu itu 36. Nah, selanjutnya dari ruang sampel ini kita cari, tadi kejadiannya itu muncul mata dadu. Pada dadu pertama itu kita kontak. Nah, ini misalkan kejadian A. A itu kejadian muncul mata dadu kelipatan 2 pada dadu pertama dan mata dadu faktor 6 pada dadu kedua ya. Nah, jadi anggota A-nya itu 2.
2,2, 2,3, 2,6. Nah, ini kan yang mata dadu yang pertama itu kelipatan 2. Nah, kita daftarkan dulu yang mata dadu yang pertamanya 2. Nah, lalu yang mata dadu kedua itu faktor dari 6. Itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, begitu juga selanjutnya kelipatan setelah 2 itu kelipatan 2 itu ada 4. Nah, pasangkan dadu keduanya itu 6 itu habis dibagi berapa? Faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ada 1, 41, 42, 43 sampai 46. Nah, selanjutnya yang kelipatan 2 itu kan ada 6 ya. Lalu kita pasangkan lagi dengan mata dadu kedua, itu faktor dari 6 atau banyaknya anggota A, itu ada 12 ya. Ini NA, ini harusnya NA, ini ada kesalahan pengetikan. Nah, sehingga peluang kejadian A itu dirumuskan dengan NA dibagi NS. Nah, di mana NA-nya itu tadi ini 12 kan, ini semuanya ada 12. Banyaknya anggota A ada 12. Nah, lalu NS-nya 36. Jadi peluang A itu ditentukan dengan NA dibagi NS. NA-nya 12, NS-nya 36. Sama dengan kalau disederhanakan itu jadi 1/3. Nah, jadi peluang munculnya 2 mata dadu kelipatan 2 pada dadu pertama dan mata dadu faktor 6 pada dadu kedua itu peluangnya itu adalah 1/3. Nah, itu untuk permasalahan 1 tentang peluang suatu kejadian. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang kalian download. Di situ ada bahan aja, ada PowerPoint, lalu ada apa lagi? LKPD ya. Nah, kalian buka Google Classroom-nya masing-masing untuk download PowerPoint bahan ajar ya. Lalu ada LKPD. Nanti kalian bisa diskusikan LKPD secara berkelompok. Nah, kita buka dulu Google Classroom-nya. Diskusi kelompok untuk membahas permasalahan yang ada di LKPD ya. LKPD-nya bentar ibu share screen. Satu, tentang 2 buah dadu. Lalu ada permasalahan yang kedua tentang pengambilan bola ya, tentang pengambilan bola. Kalian nanti bisa diskusikan dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalian download dulu LKPD-nya di Google Classroom ya. Setelah ini kita keluar meeting, nanti 20 menit kalian diskusi di WhatsApp group, nanti ibu pantau. Kalian silakan bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber, misalkan dari buku paket, internet, bisa juga dari soal-soal pada SPM ya, pada buku-buku SPM itu ada pembahasannya. Silakan kalian keluar meeting dan diskusikan LKPD dengan kelompok yang sudah dibentuk. Waktunya 20 menit. Nanti setelah itu kita presentasi, join Google Meet lagi, kita presentasikan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan keluar meeting dulu ya untuk diskusi kelompok. Ya, silakan gabung ke grup kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi.
anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Kalian bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, untuk yang presentasi, kita mulai permasalahan 1. Ada yang mau presentasi untuk permasalahan 1? Silakan yang mempresentasikan permasalahan 1. Dewi, Bu. Ayo Dewi, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan 1. Kalian mempunyai 2 buah dadu yang akan dilempar bersamaan. Agar mencapai finish, ia membutuhkan dadu yang dilemparnya itu dua-duanya keluar mata dadu bilangan prima. Berapakah peluang munculnya mata dadu yang diinginkan oleh kalian? Penyelesaian. Langkah pertama, kumpulkan informasi yang kalian butuhkan berdasarkan permasalahan di atas. Tuliskan pemisahan dalam model matematikanya. Terdapat 2 buah dadu yang dilempar. A. Munculnya kedua mata dadu bilangan prima pemisahan dalam model matematikanya. 2 buah dadu memiliki ruang sampai 36 n. A. Munculnya kedua mata dadu bilangan prima A 2,2, 2,3, 2,5, 3,2, 3,3, 3,5, 5,2, 5,3, 5,5. N-nya A 9. Langkah kedua, tuliskan apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. Berapakah peluang munculnya kedua mata dadu bilangan prima? Langkah ketiga, diskusikan dengan teman sekelompok cara apa yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Rencana penyelesaian mensubstitusikan nilai N, A, dan NS ke dalam rumus peluang suatu kejadian. Langkah keempat, selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. NA-nya sama dengan 9, NS-nya sama dengan 36, PA sama dengan NA dibagi NS. PA sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya kedua mata dadu bilangan prima adalah 1/4. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang punya jawaban lain atau sama? Enggak, Bu. Sama hasil diskusinya. Iya, Bu. Sama, Bu. Kalau begitu, atau dari kelompok lain ada yang mau? Ini, Bu. Oh, Lasmini, silakan Neng. Ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi saya baca di bahan ada. Iya. Kalau satu keping uang logam beruang sampel NS-nya kan 2. Kalau uang logamnya 2 berarti 4. Kalau uang logamnya 3 berarti 6 gitu bukan, Bu? Baik, Pak. Jadi gini, kalau misalkan uangnya 1, uang logamnya 1, itu dia punya sampelnya itu kan 2. Nah, karena satu uang logam itu dia kan punya sisi 2 ya, atau bermuka 2, yaitu sisi atau muka angka atau sisi angka dan sisi gambar. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan uangnya 2, uang logamnya 2, uangnya logamnya 2 itu 4, ya 4. Karena 4 itu diperoleh dari 2/2. Nah, kalau uang logamnya 1 itu 2/1. Nah, 2-nya itu dari 2 sisi uang logam itu punya 2 sisi. Nah, kalau uang logamnya 1 dipangkatkan 1. Jadi dia banyaknya ruang sampelnya 2. 2/1 kan 2. Nah, kalau uang logamnya 2, nah maka sisi uang logam kan ada 2. 2/2 berapa nih? 4 kan? Nah, gimana kalau uang logamnya 3, Bu? Kalau uang logamnya 3, nah kalau uang
logamnya 3 karena sisi dadunya ada sisi uang logamnya itu kan ada 2, sisi angka dan sisi gambar. Nah kalau uang logamnya 3 maka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 berapa? 3 8 kan. Jadi kalau misalkan uang logamnya 3 itu banyaknya ruang sampel atau NS-nya bukan 6 tapi 8. Jadi sisi uang logamnya itu dipangkatkan sebanyak uang logamnya. 2 pangkat 3 itu udah 8. Terus Mini paham kan? Paham ya? Paham, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu, sudah bagian. Ayo silakan ya. Dalam menentukan peluang suatu kejadian, terlebih dahulu kita tentukan ruang sampelnya atau banyaknya ruang sampel dari suatu percobaan tersebut. Ruang sampel adalah himpunan suatu hasil dari suatu percobaan. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel dan tentukan banyaknya kejadian tersebut. Peluang suatu kejadian dapat dirumuskan banyaknya anggota kejadian dan banyaknya ruang sampel. Udah, Bu. Ya itu untuk kesimpulannya ya. Jadi sebelum menentukan peluang suatu kejadian, kita tentukan dulu ruang sampel dari percobaan itu. Nah, selanjutnya dari percobaan itu akan muncul kejadian apa, akan ditentukan kejadian apa. Nah kita tentukan dulu banyaknya anggota ruang sampel. Anggota dari kejadian yang terjadi, banyaknya anggota atau kita misalkan dengan NA. Kalau ruang sampel, banyaknya ruang sampel dengan NS, maka banyaknya anggota kejadian itu NA. Sehingga peluang kejadiannya nanti dirumuskan dengan PA. PA itu peluang A sama dengan NA dibagi NS ya. Itu untuk rumus peluang suatu kejadian. Baik anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan pretest ya dengan 2 soal. Nah selanjutnya akan Ibu berikan post test. Nah karena kalian udah belajar tentang peluang suatu kejadian, tentang menentukan ruang sampel tadi. Nah kita sekarang akan mengerjakan pretest. Kalian akan mengerjakan pretest. Ya saat itu post test ya. Soalnya sama dengan pretest. Soal post testnya ya masih sama seperti soal pretest. Yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ruang sampel dari suatu percobaan? Nah, jika pada pelemparan sebuah dadu, kalau dadunya 1, sebuah itu dadunya 1, berapa peluang munculnya masa dadu 5? Silahkan kalian jawab. Nanti jawabannya kirim japri atau di WhatsApp pribadi ke Ibu ya untuk mengetahui peningkatan pemahaman kalian setelah kalian mempelajari materi peluang suatu kejadian. Aku akan bertanya kepada kalian mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Gimana kesannya? Menarik, menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, ya? Menyenangkan, Bu. Nah, kalian bisa terlihat aktif dalam diskusi kelompok, walaupun di dalam grup WhatsApp. Kalian berdiskusi dengan teman, kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, kalian diskusi. Nah itu membuat kalian menjadi aktif gitu, jadi ikut terlibat dalam pembelajaran. Nah, baik, setelah ini nanti ada soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi peluang suatu kejadian. Nah, evaluasinya seperti biasa, soalnya ada di link absen, di link Google Form yang ada di Google Classroom ya.
Nanti kalian bisa kerjakan soal evaluasi di luar jam pelajaran setelah pelajaran ini selesai. Selain itu di bahan ajar ya, di bahan ajar itu Ibu akan memberikan tindak lanjut penugasan ya. Di bahan ajar itu ada latihan soal ya, ada beberapa latihan soal bisa kalian coba kerjakan untuk berlatih lagi untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang soal-soal peluang suatu kejadian. Kalian di rumah bisa mengerjakan soal-soal yang sudah dipelajari hari ini, yang sudah dibahas, didiskusikan, yang ada di LKPD atau contoh-contoh soal yang ada di bahan ajar. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi masih tentang peluang, tapi ini peluang untuk kejadian majemuk ya. Kejadian majemuk artinya majemuk itu kejadiannya banyak ya, lebih dari satu. Jadi materi selanjutnya kita akan mempelajari peluang untuk kejadian majemuk. Nanti ada kejadian saling lepas, ada kejadian saling bebas ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita cukup pembelajaran hari ini, kita cukupkan ya. Jangan lupa sampaikan salam ibu untuk keluarga di rumah, pada orang tua, adik dan kakak di rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga materi yang kalian peroleh bermanfaat dan bisa menyelesaikan soal evaluasi dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk yang sudah join di Google Meet untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.